Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas Tri kesempatan hari ini edisi ke-9 Januari 2023 ya. Masih di suasana hari yang sama, nanti videonya akan Mas Tulus tayangkan di malam hari ya. Ini Mas Tulus syutingnya sudah di sore menjelang asar. Setelah asar maksudnya, sehingga nanti videonya bisa diedit dulu kemudian ditayangkan di malam hari. Supaya tidak terlalu padat untuk upload Mas Tulus dalam satu hari ada 2 video, tapi terlalu dekat jaraknya nanti algoritmanya berantakan ya. Apa kabarnya orang baik? Jangan bosan ya, hari ini ketemu sama Mas Tulus 2 kali dalam satu hari. Ada yang seneng, ada yang muak, ada yang enek apa gimana kira-kira ini. Alhamdulillah nih lampunya ternyata pas aku cek di online itu juga harganya lumayan, harus dicek, harus nunggu beberapa hari. Dan maaf, lagi nggak punya. Bukan saya bilang saya nggak ada duit sama sekali, tapi uangnya masih bisa untuk yang lain soalnya ya. Dietek-etek sama Mas Wari, dibongkar-bongkar, alhamdulillah nyala lagi. Akhirnya Mas Tulus kelihatan ganteng lagi deh. Pede bang. Kabarnya semoga semuanya sehat ya saudaraku. Salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Saya ucapkan selamat bergabung kembali untuk yang sudah sering bolak-balik ke sini. Selamat datang untuk yang sudah sering bolak-balik, yang baru atau yang lama. Kalau belum support saya dengan di-subscribe, please support saya dulu dengan di-subscribe, tombol loncengnya dihidupkan. Like dulu sekarang, boleh? Saya hitung 1, 2, 3. Terima kasih yang pencet tombol like, mudah-mudahan panjang umur murah rezeki, amin. Yang mau berbagi rezeki sama Mas Tulus ada 2 cara. Yang pertama di sini kalian bantu share ke media sosial yang kalian punya, kemudian like, bukan 2 cara dong. Tapi kalau secara spesifik buat teman-teman yang berbagi rezeki, caranya juga ada 2. Yang pertama, jangan skip iklan yang pendek. Yang kedua, sawer Mas Tulus menggunakan tombol terima kasih atau super thanks di bawah video ya. Terima kasih pokoknya untuk support dan juga semangatnya. Siapapun jenengan sekarang harus selalu semangat dalam kondisi apapun. Wah, saya juga jujur teman-teman, jangan ngeluh, jangan jangan pamer karena saya juga nggak ada yang mau saya pamerin. Jadi teman-teman harus selalu semangat ya. Terima kasih banyak untuk yang sudah support Mas Tulus, nunggu video-video Mas Tulus, sudah minta Mas Tulus bahas ini. Terima kasih banyak. Nanti kita bahas secara detail sesuai dengan judul yang kalian lihat ya. Yang sedang sakit saya doakan cepat sembuh, amin. Yang punya masalah semoga cepat selesai. Yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang sedang punya tanggungan hutang piutang saya doakan juga semoga utangnya endang lunas, amin ya Allah. Dan semoga teman-teman yang saat ini sedang dalam kondisi kurang baik segera membaik keadaannya. Yang sudah baik semoga selalu dalam kebaikan, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih
terima kasih dan harus selalu semangat ya. Pastinya pokoknya kudunya semangat. Hari ini eh per jam 4 sore ya. Per jam 4 sore ini yang saya baca melalui beberapa platform media online, ada beberapa kejadian gempa yang terjadi di hari ini dari yang kecil sampai yang besar, dan ternyata jumlahnya cukup banyak. Yang terbesar itu ada dua ya teman-teman, ada di wilayah Nias dan juga Sulawesi Utara. Dan saya juga baru tahu ternyata Wonosobo juga hari ini ada gempa, tapi gempanya dangkal atau gempa kecil ya. Dan beberapa tempat yang hari ini mengalami gempa cukup banyak. Papua, ya ada di Papua juga gempa hari ini, dan beberapa titik yang saya baca melalui media online juga hari ini juga cukup banyak yang mengalami gempa. Apa yang bisa kita baca? Kenapa Mas Tulus tertarik sekali bahas angka 9? Nanti kita akan jabarkan lebih luas ya saudaraku. Oke, ditunggu infonya. Nah, teman-teman, alhamdulillah terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah bantu sedekah nasi box. Terima kasih. Ini tanggal 9. Mudah-mudahan tanggal 10 Allah ijabah, jumlahnya genap 2 juta. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita tetap ada di akhir Jumat bulan Januari ini. Amin. Semoga Allah izinkan sedekah nasi box kita jumlahnya sebanyak-banyaknya. Amin. Ya Allah, matur sembah nuwun. Terima kasih yang sudah membantu. Untuk yang belum silahkan cek kolom deskripsi. Ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Satu nasi box yang kita bagikan ke jalanan itu kita hargai Rp12.000. Ini demi Allah saya nggak ngambil untung Rp1.000 pun ya teman-teman. Masih ada yang tanya juga, kenapa Mas Tulus nggak markup 1.000 aja gitu, biar dapat untung 1.000 dikali sekian lumayan buat tambah bayar kontrakan. Menurut aku nggak etis lah ya. Kalau sedekah aku juga ikut makan tuh nggak etis. Ini 12.000 betul-betul pure saya serahkan kepada tim masak, mereka yang bagi makanannya, tapi saya juga nggak dapat Rp1.000 pun dari apa yang kalian sedekahkan. Dan alhamdulillah Mas Tulus awake isih seger, awake isih sehat, isih iso nyambut gawe. Nek kon marap duit kayak gitu Mas Tulus boten purun. Nanggung soalnya dosane Gur Saidi. Nek genah miliaran ngono genah yo lek dosa. Boten guyon. Neng saestu Mas Tulus tidak marhab sama sekali ya. Terima kasih banyak tanpa terkecuali untuk yang sudah bantu. Sedoyoni pun terima kasih. Mas Tulus doakan mugi-mugi jenengan yang sudah bantu sedekah semoga bertukar dengan rezeki yang berkah melimpah ruah. Amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan teman-teman yang sudah bantu sedekah saya doakan mudah-mudahan jadi pendorong doa untuk hajatnya segera Allah kabul. Amin. Semoga teman-teman yang sedekah ke Mas Tulus buat nasi box, sedekahnya jadi media tolak bala untuk jenengan dan keluarga. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak. Oh ya, dua yang sedang menjadi kendala untuk pengiriman minyak bidara. Kalau yang lain kan baru pick up kemarin sehingga masih belum masuk hitungan. Hari ini ada dua yang masih terkendala, tapi saya sudah follow up ke bagian kurir untuk segera dilakukan pengiriman hari ini ya. Untuk yang ada di Jakarta Barat, buat Cak Vendra kalau tidak salah, sama Mbak Yani yang ada di Surabaya. Saya ngapunten agak sedikit delay. Mudah-mudahan hari ini bisa dimaksimalkan untuk pengirimannya bisa segera sampai nggih. Ngapunten, saya infonya adalah memang sedang overload untuk JNT-nya sehingga pengirimannya sedikit terkendala. Kalau untuk yang lain alhamdulillah semua sudah di pick up dan semuanya aman ya. Hanya tinggal dua saja yang belum, ini yang ke Surabaya sama justru yang ke Jakarta Barat, sama-sama Jakarta sudah hampir 4 hari nggak sampai-sampai. Jadi saya ngapunten, dan teman-teman yang sudah saya kasih info resinya bisa dicek secara online ya teman-teman ya. Download aplikasi JNT, kemudian resinya ditaruh untuk ngecek tracking jasa pengirimannya sudah di mana posisinya. Oke? Matur sembah nuwun, saya minta maaf untuk keterlambatan pengirimannya ya saudaraku. Sebetulnya memang estimasinya 1-7 hari. Belum pada estimasinya, tapi karena ini menurut aku ya, ini di luar kebiasaan, jadi saya juga sendiri ngerasa kayak biasanya 2 hari juga sampai ke Surabaya tuh 2 paling mentok 3 hari sudah sampai. Ini udah hampir 4 hari nggak sampai-sampai, jadi rasanya kayak
nggak daripada biasanya. Jadi Mas Tulus minta maaf ya, tapi diusahakan semoga sesegera sampai. Dan yang pasti itu barang sudah Mas Tulus kirim. Kalau misalnya mungkin masih keberatan karena barangnya nggak sampai, mau saya kembalikan uangnya juga nggak apa-apa, silahkan DM G. Pokoknya saya usahakan semoga sesegera mungkin disampaikan. Tadi maksimal pengirimannya adalah besok di hari Rabu, katanya diusahakan hari Rabu semuanya sudah. Nah, hari ini sedang diusahakan, mudah-mudahan hari Rabu sudah sampai ya. Buat 2 pemesan untuk yang di Jakarta Barat sama yang di Surabaya. Ngapunten ya. Terima kasih. Teman-teman yang masih mau pesan minyak bidara, stoknya masih banyak banget. Di sini ada 1 2 3. Ada 17 atau 15 pieces gitu. Silahkan buat yang mau, monggo langsung DM ke nomor WhatsApp ini 0857, sebutkan nama alamat lengkapnya, kemudian nomor HP penerima, jangan lupa juga kode BOS RT RW, nama gangnya yang jelas ya teman-teman, karena kadang-kadang juga kalau kita sudah cek kode pos, biasanya nggak mungkin salah dengan nama kecamatan atau desanya, tapi kalau nggak jelas, kadang-kadang Mas Tulus juga agak kerepotan, karena Mas Tulus harus cek satu-satu, cari cari kecamatannya juga. Seperti itu nggih. Matur nuwun, yang sudah pesan semoga manfaat jadi obat, judu dadi tombo teko lara lunga kersane Gusti Allah. Amin ya Allah. Emang manfaatnya apa aja tuh Mas Tulus? Macam-macam, bisa untuk sakit medis, non medis, kemudian buat teman-teman yang punya depresi atau stres, mungkin punya gangguan, ada gangguan jin dan lain sebagainya, juga bisa dimanfaatkan buat mengatasi gangguan jin, meruqyah tempat usaha atau tempat tinggal ya, bisa dimanfaatkan juga. Harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirim. Matur nuwun, 10 menit untuk opening. Ngapunten kalau kalau masih ada yang ngomong begini, Mas Tulus openingnya kelamaan banget. Ngapunten ya Rek, memang Mas Tulus sudah seperti ini, jadi biar aku tuh bisa akrab sama teman-teman gitu loh. Jadi enggak langsung yang to the point gitu ya, biar enggak terlalu istilahnya itu tidak terlalu boring. Oke? Terima kasih ya Rek, memang sudah seperti ini ya. Jadi kalau dirubah kayaknya udah enggak bisa. Jadi teman-teman nanti malah cuma capek, Mas Tulus gitu. Jangan dihujat terus dong ya. Nanti Mas Tulus tambah lemu lah dihujat. Hari ini teman-teman ada yang menjadi center saya atau yang menjadi pusat perhatian saya. Kenapa saya tertarik membahas ini? Karena tadi pagi ada sebuah gempa yang terjadi di Sulawesi Utara, dan memang di wilayah itu tuh aku sering banget dapat info gempa di wilayah tersebut ya, Kepulauan Talaut, kemudian wilayah Sulawesi Utara, Nias, kemudian juga beberapa titik yang ada di Papua, itu juga beberapa kali mengalami gempa. Dan yang paling menarik bagi saya itu adalah yang di Sulawesi Utara tadi, yang kekuatannya di 7 magnitudo ya. Dan itu bagi saya menarik sekali, karena kita itu sudah dikepung gempa dari jam 3 pagi sampai terakhir tadi yang saya lihat untuk wilayah Wonosobo itu terjadi di jam 12 siang. Nggak tahu kalau sampai sore ini masih ada. Dan juga ada info yang saya dapatkan dari salah satu subscriber yang ada di Sumedang, katanya Sumedang juga masih ada gempa sampai hari ini, Masya Allah. Dan ini cukup banyak ya. Sumedang, Wonosobo, Sulawesi Utara, Nias, Sumatera Utara, kemudian juga Papua ya, ada gempa juga, dan juga beberapa titik yang tidak kita identifikasi atau tidak terdeteksi. Dan memang hal ini sudah seperti yang Mas Tulus sampaikan sebelumnya. Kalau dari hitungan angka saya juga memang saya melihat ada potensi gempa hampir di setiap hari, dan khususnya di tanggal ganjil teman-teman ya. Jadi di tanggal-tanggal ganjil dalam hitungan saya dari 1 sampai menuju ke 30 Januari 2024 itu komponen gempanya cukup besar, masih kerap, dalam tanda kutip. Kerap itu kalau bahasa Koreanya sering ya. Jadi akan sering untuk potensi gempanya, tetapi akan lebih dominan besar ketika gempanya di wilayah tanggal ganjil. Karena kalau dari hitungan saya, ganjil itu kering, genap itu basah. Jadi kalau misalnya ada musibah yang berhubungan dengan air di musim atau di waktu ganjil, pasti ada hubungannya dengan tanah. Kalau misalnya pure air, biasanya terjadinya di tanggal genap. Silahkan cerna sendiri. Oke. Kenapa Mas Tulus tertarik membaca angka 791 2024? Sebetulnya apa yang paling menarik? Teman-teman kalau yang subscriber lama pasti sudah paham bahwa Mas Tulus itu
agak mewaspadai, agak mewanti-wanti terkait dengan angka yang berhubungan dengan 9, 19, 29. Kalau yang subscriber lama pasti dia paham. Karakter orang pun sepertinya juga akan ikut. Saya tidak mengatakan semuanya, tetapi karakter angka 9 ini juga keras. Orang yang punya tanggal lahir 9, tidak semua memang yang 9 hungkul. Bahasa Indonesia kok hungkul. Yang 9 aja, kecuali 19, 29 ya. Kalau yang model seperti itu biasanya ada kontaminasi sedikit, tidak terlalu keras. Tapi kalau yang tanggal lahirnya 9 atau yang ada komponen 9, biasanya pribadinya itu keras. Dia punya pendirian, dia tidak suka diganggu. Kowe, aku. Itu karakter angka 9. Sehingga dia memiliki kepedulian cukup tinggi terhadap sekelilingnya, tetapi dia itu tipikal orang yang tidak suka diganggu. Tapi kalau sudah kalian ganggu, 9 ini maaf, bahasanya setane iso metu kalau sudah marah. Ini orang angka 9, jadi hati-hati. Dan karakter 9 beberapa kali saya sampaikan ke teman-teman bahwa 9 ini merupakan simbol keras. 9 ini kalau dibentuk dari barang tuh batu, besi, ya. Kemudian yang sesuatu yang keras, tanah. Jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi hari ini, kadarnya juga mungkin juga akan besar. Contohnya gempa misalnya. Jadi kadar gempa yang terjadi hari ini tuh dominan antara 2, sekian sampai di angka 7 magnitudonya. Terakhir 6,7. Dan gempa yang terjadi di Sulawesi Utara itu masih berlanjut sampai menjelang subuh. Dan beberapa kali Mas Tulus melihat angka yang kembali masih menemu angka 67, terus 47 ya. Jadi masih banyak angka 7 di komponen-komponen gempa yang Mas Tulus perhatikan terjadi hari ini. Nah, jadi saya itu tertarik karena memang 7 dan 9 itu merupakan sesuatu yang apa ya? Istilahnya kalau digabungkan 7 9 itu peringatan keras. Nah, gitu. Jadi kayak warning keras atau info yang betul-betul sudah mentok. Jadi kayak info yang atau peringatan terakhir istilahnya gitu. Itu angka 79. Kenapa Mas Tulus tertarik membahas ini? Dan 9 itu simbol kekerasan ya teman-teman. Hari ini juga amit-amit mudah-mudahan nggak ada. Kalau sampai ada kecelakaan, saya rasa juga dengan kendaraan yang besar. Misalnya tronton dengan tronton atau tronton misalnya ya, ini maaf. Jadi hari ini tuh juga sangat mungkin ada beberapa kejadian kecelakaan yang terjadi dengan kadar besar atau dengan komponen besi yang besar gitu loh, intinya kayak gitu. Karena 9 ini merupakan tanggal yang besar atau tanggal yang keras, tanggal maaf bisa dibilang sombong atau angkuh ya. 9 itu bisa dibilang seperti itu dan juga tanggal yang punya pendirian. Aku, kowe, nggak bisa diapa-apain. Itu angka 9. Jadi 7 magnitudonya ini sebuah peringatan atau pitutur atau pengingat atau tujuan atau maksud ya, bisa jadi seperti itu. 9 ini keras, berarti kita sudah harus diperingatkan dengan keras. Dan jeleknya adalah angka 9 itu angka yang bisa mempengaruhi semua angka. Bukan hanya bukan hanya ganjil, bukan hanya genap. Semua angka bisa terpengaruhi. Sehingga makanya saya bilang, ya Allah mudah-mudahan 9, 19, 29 jangan ada musibah. Karena kalau kita hitung melalui intuisinya dari angkanya, Masya Allah, badanku goyang lagi, Rek. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, angka 9 ini universalnya dia akan membawa intuisi untuk beberapa tanggal, bukan hanya tanggal ganjil. Kalau tanggal-tanggal ganjil berikutnya satu mungkin akan ganjil lagi, tapi kalau 9 itu simbolnya luas sekali. Jadi bisa ke angka genap, bisa ke angka ganjil. Ini yang bagi saya kurang bagus. Dan simbol dari angka 9 ini merupakan simbol keras, sehingga kalau ada musibah susulan atau mungkin setidaknya intuisi dari angka 9 ini. Waalaikumsalam. Mas Wardi lagi jalan nih, Mas Wardi narik tuh. Sinten monggo, lah kok wangi banget ya nih. Monggo pinara. Tak ono wong rek. Omahku saiki akeh demite apa sih gak bahaya ta. Tapi demite wangi banget. Demit apa-apa kira-kira iki?
tiba anu eyang-eyang sing tuki atau sing rawuh. Nah, 9 itu juga simbolnya kerah. Jadi kalau misalnya intuisinya ini ya oke, lebih cenderung ke angka ganjil sih sebetulnya, tetapi eh besar atau kisaran besarnya ini juga cukup besar. Kemudian kalau kita gabungkan ya, kita gabungkan, coba kita cerna gabungan dari angka 7 ke 9 ya. 7 peringatan besar, satu itu tanah, gunung, gempa, ya berarti peringatan besar seputar gempa 2024 yang berhubungan dengan air yang besar bercampur dengan angin yang tinggi atau gelombang atau air yang bergelombang. Jadi poinnya adalah 7 9 1 2024 adalah peringatan besar seputar gempa atau gunung erupsi yang bisa memicu air dengan gelombang tinggi atau juga dengan angin kencang, istilahnya seperti itu. Itu poin yang Mas Tulus baca. Makanya Mas Tulus tertarik bahas ini karena yang aku hitung ini juga cukup luas ya teman-teman. Bisa jadi Amin ketika aku membahas tadi sempat aku senggol sedikit. Eyang sih bilangnya kalau meletek itu kalau dalam bahasa Indonesianya itu mencelat ya. Mencelat tuh bahasa Indonesianya apa ya? Apa sih Rek? Indonesia? Lah kadang-kadang aku ki blank ini gitu loh. Ge. Ya wangi banget Rek. Parfumnya melati keraton nih. Nah, jadi kalau yang disampaikan Eyang adalah mencelatnya, terlempar bahasa Indonesianya. Terlemparnya intuisi ini nanti amin. Ya maaf, bukan kita bersyukur terkait musibah yang ada di luar negeri, tapi sepertinya terlemparnya tidak di kita atau tidak di Indonesia. Berarti amin dong dengan kadar yang besarnya. Karena kalau kita artikan intuisinya itu cukup besar dan bagi saya juga cukup bahaya. Dan ketika ini terlempar di luar Indonesia, maaf, bukan berarti kita mensyukuri musibah di luar Indonesia, tetapi kalau tidak terjadi di kita, berarti ya maaf, sekali lagi saya juga wajib mengatakan alhamdulillah, walaupun mungkin terlemparnya akan jauh dan saya larinya masih berpandangan ke daerah yang kemarin sempat ada tsunami. Jadi hati-hati, justru untuk wilayah Jepang ini juga bagi saya juga cukup mewaspadai lagi terkait dengan gempa susulan dan tidak menutup kemungkinan walaupun kata Eyang itu lingkupnya sedikit lebih jauh, tetapi teman-teman juga sepertinya juga harus mewaspadai bahwa intuisinya itu sebenarnya kalau walaupun penyampaian Eyang mentalnya cukup jauh atau terlemparnya jauh, tetapi kalau bagi saya dalam hitungan intuisi angkanya terjadi intuisinya ini luas, tidak hanya di luar negeri, tetapi di Indonesia juga bisa ada kebagian dengan dengan kadar yang besar. Kalau dari hitungan angka versi saya, karena eh, beberapa kali ini juga kita masih terus-terusan, bahkan amin, mudah-mudahan sih cuma sampai akhir Januari ya, mudah-mudahan ya. Nanti fokusnya akan ke air sih yang cukup banyak, tapi ini juga salah satu hal yang sepertinya juga harus kita waspadai terkait dengan intuisi yang saya baca ini juga luasnya akan di Indonesia sendiri. Bahkan juga Cerondol menyebutkan beberapa wilayah, maaf, Jogja disenggol juga sama Cerondol kemarin tadi dalam penyampaiannya. Kemudian juga beberapa poin yang ada dulu pernah katanya dia, kalau tidak salah saya mohon maaf, ada tempat gunung yang di dalam air ditemukan. Jadi kalau tidak salah itu di wilayah Pacitan. Kalau tidak salah ya, Jawa Timur di bagian Pacitan. Dan dia juga sempat nyenggol nama Pacitan tadi, walaupun tidak mengatakan Pacitan memang. Tapi dia bilang bahwa tempat gunung yang ditemukan di bawah air itu juga ada kemungkinan juga akan diguncang. Nah ini juga beberapa hal yang sepertinya bagi saya juga mengerikan karena kadar yang disampaikan, kita pokoknya sesekali ini harus besar. Sesekali pokoknya harus ada yang besar. Istilahnya ini yang bikin saya tuh kayak, loh piye toh kok kita harus sesekali merasakan yang besar banget yang sampai bikin heboh. Nah, kemarin maaf kita katakan heboh untuk Sumedang tapi kadarnya belum besar. Ya, 4,8. Kalau tidak salah mohon dikoreksi kalau saya salah tulis di kolom komentar. Untuk wilayah Sumedang itu di 4,8. Tidak besar. Dan kita masih diharuskan, kalau menurut Eyang diharuskan dengan kadar yang besar sekali, kemudian heboh. Ini juga
Naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan tidak. Ini hanya penyampaian Eyang. Kemudian, tapi sekali lagi, aku arahkan lagi dari hitunganku ya, mengarah ke beberapa poin. Dari angka-angka yang saya lihat melalui intuisi gempanya, atau magnitudo gempanya juga kayak semacam begini. Nanti tenang sebentar, tapi juk gitu. Kayak yang, oke begini. So, segini, terus begini. Nanjak. Jadi, kecil, kecil, gede. Istilahnya gitu. Jadi kayak langsung nembak. Sesuatu yang besar itu juga sepertinya sudah, ya naudzubillah min dzalik, mudah-mudahan gak ada apa-apa lah, semuanya baik-baik saja nggih. Pun hanya itu yang bisa Mas Tulus sampaikan dari balik intuisinya. Oh iya, beberapa intuisi di balik kejadian tadi masih terseputar dengan gempa, kemudian air yang melimpah juga, kemudian gunung yang erupsi, berikutnya juga masih lari untuk tingkat-tingkat kerusuhan atau kegaduhan yang disebabkan oleh provokator. Ini juga salah satu hal yang masih sangat mungkin muncul. Jadi aku harap teman-teman juga untuk hati-hati, wes nggak usah gaduh-gaduh. Kalian punya pilihan, kalian punya harapan, kalian juga punya hak untuk menolak, tidak memilih atau memilih. Tetapi nggak perlu jadi gaduh hanya gara-gara berbeda pilihan. Oke, kita punya keyakinan, kalian juga punya keyakinan, kalian punya hak memilih, kami juga punya hak memilih. Jadi kalau beda pilihannya, nggak usah berdebat apalagi sampai terjadi kericuhan. Kadang-kadang nih yang dipilih biasa aja, yang milih pada berantem di bawah ya. Yang kaya siapa, yang enak siapa hidupnya, yang kalian pilih. Mereka nggak ngerti apa yang kita rasain di bawah. Ya sekarang lagi nyari perhatian kita, ya engko lek dadi orang karuan. Intinya begitu aja, kita kembalikan ke kita ya. Yuk jangan gontok-gontokan, kurang-kurangi berdebat untuk sebuah pilihan yang tidak bisa kita satukan. Oke? Terima kasih banyak, semoga manfaat ulasan Mas Tulus hari ini. Teman-teman tetap harus waspadai terkait dengan gempa ya. Poin pertama yang saya perhatikan adalah untuk kehati-hatian kita adalah gempa. Hati-hati terkait dengan gempa dan juga gunung yang erupsi secara kadar besar. Saya melihat itu dengan jelas di balik angka 9. Hati-hati ya teman-teman. Mudah-mudahan Mandali kita semua baik-baik saja. Allah pilih dan juga jenengan termasuk orang-orang yang dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun, terima kasih banyak sudah nonton video ini. Mas Tulus minta maaf kalau mungkin dalam pembahasannya saya terkesan guru ya tosok keminter. Mas Tulus nyuwun ngapunten, nggak ada maksud di situ, kita sama-sama belajar di sini nggih. Insyaallah ketemu di next video lagi. Saya doakan teman-teman yang lagi nonton semua mudah-mudahan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusan baiknya. Amin. Jangan lupa untuk terus jadi berkat untuk sesama, jangan lupa juga untuk jadi manfaat buat orang-orang di sekitar kita. Jangan lupa terus berdoa semoga semua makhluk selalu berbahagia dan dijauhkan dari musibah dan bala. Amin ya Allah. Yang sedang sakit saya doakan semoga cepat sembuh. Amin. Untuk saat ini yang sedang seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang belum bekerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah barokah. Untuk teman-teman yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya jodoh atau pengen dekat dengan jodohnya, semoga segera Allah pertemukan dengan jodoh terbaik pilihan Allah. Amin. Kemudian untuk yang sedang pengen punya momongan juga semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen punya mobil ya, pengen beli kendaraan, pengen punya aset, pokoknya segala hajat baiknya saya doakan semoga segera Allah kabul. Amin. Yang mulai usaha saya doakan semoga lancar usahanya, dagangannya juga laris untuk yang dagang. Amin. Yang sedang jual aset semoga segera Allah kabul terjual. Amin. Kemudian semoga Allah pilih dan juga jenengan semua yang sedang mengaminkan doa ini, termasuk orang-orang yang dipilih untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala, musibah, fitnah, dan hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Rek, ya aku jujur ya, tamuku ini wangi melati keraton, tapi badannya itu kayaknya gede karena gitu loh, kayak jadi goyangannya dia lagi jalan aja, lagi berdiri aja itu di badanku rasanya kayak goyang. Raksasa kayaknya yang datang ke rumahku ini ya. Tapi gak ketok, soalnya di depan sana Mas Tulus kan agak kaling-kalingan nih loh. Kaling-kalingan nih bos apa wes. Atur nuwun ya Dek, terima kasih banyak. Selamat istirahat karena video ini akan tayang malam. Semoga mimpi indah buat yang sudah mulai beristirahat. Yang masih lembur selamat bekerja, semangat untuk pekerjaannya, semoga berkah rezekinya. Nggih, amin. Terima kasih Mas Tulus, pamit undur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, 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 rahayu. Terima kasih banyak. Selamat istirahat orang baik.
Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.